Terus jurnal penyesuaian saya belum sempat meriksa lagi, Bu. Kemarin baru ngerjain terus ditinggal. Ini udah ada di atas. Ayo, silakan dibuka bukunya masing-masing atau dilihat karena kalian sudah mengerjakan semua. Silahkan yang berbeda langsung dibahas. Yuk, silahkan ya. Yang lain memeriksa atau melihat, mengkritisi apa yang sudah dibuat oleh Agni. Ibu, saya beda. Yang mana? Yang beban penyusutan sama pajak penghasilan. Yang beban penyusutan peralatan bengkel saya 731.300. Yeah. Itu Agni, 2%. Sebentar. Agni, tulis di sebelahnya. Maksudnya di sebelahnya tulis. Ini. Tadi beban penyusutan. Beban penyusutan bengkel. Ya, kamu tulis di sebelahnya. Ya, nah situ tulis. Yap. Berapa? 731.300. Ya. Oke. Nah, siapa lagi yang beda lagi? Ups. Yang beda lagi yuk, silakan. Oke, Cerah sama Fatimah. Yang lain, yuk silakan yang lain komen di chat. Boleh Ibu biar kebaca sama Ibu. Kalau nggak di chat ya udah. Nih, Andin sama kayak Fatimah. Kalau enggak ya udah saut-sautan aja, nggak apa-apa di itunya. Ya. Kasen sama. Saya sama kayak Fatimah, Bu. Oke. Siapa lagi? Nah, sekarang yang sama sama Agni. Ini saya salah deh, Bu. Tuh, yang sama sama Agni. Nggak ada, Bu. Ada ya, oke. Nah, sekarang Agni, kenapa kamu 737? Kenapa kamu 737? Saya 2% dikali 36. Kepo paling. 36. Kayaknya salah angka deh, Bu. 36565 ya? 35. Dia 36565. Walaupun ini mengulang ya, karena sudah pernah. Wajib salah ngitung aja. Oh. Ini. Oh iya, kayaknya saya salah ngitung deh, Bu. Salah masukin angka. Saya coba buka-buka. Nah, tuh. Ya. Ini, Bu. Oke, baik ya. Harusnya seperti itu. Harusnya 731. Identitas jangan dituliskan. Kopnya. Saya salah masukin angka. Laporan keuangan itu tuh harusnya berapa hanya pengalinya? Kalau tidak kelihatan kalau tadi kepala atau wajah yang di atasnya, atau mukanya, maka yang tidak tahu ini yang di atas maksudnya yang di rumus di kolom rumus. Ini, Bu. Atau cerah, ya, itu harusnya itu angkanya mukanya. Jadi wajib. Tadi kalau saya 36868. Nggak tahu tuh angka dari mana. Harusnya 36565. Coba masukkan angkamu yang sekarang. Jadi yang ini untuk latihan aja. Ini. Untuk bisa kerja sih mereka kan, tapi kita ada kegiatan. Udah. Dapat dari mana itu? Ini buat latihan sendiri. 2% dikali 36565. Kalau boleh ngusulin yang dari peralatan bengkel. Peralatan bengkelnya angkanya berapa? Ini buat latihan aja, jadi belum dimasukkan ke itu yang mau untuk latihan atau mau yang itu? Latihan aja nanti. Yang harusnya kan ini diskusi mereka kan, tapi kan kita ada kegiatan juga. Jadi halaman ini buat 140 kan ya? Jadi itu ada JP-nya juga, jadi bisa bekal juga untuk nanti. Selain ya udah benar Fatimah, nah, ini nggak diupload kenapa mana kita nggak enak juga. Kalian kerjakan aja ya dikali 2%. Buhar nggak apa-apa ya, yang ini ya Buhar. Ini nggak ada koma. 140. Kenapa Buhar? Kalau boleh ngusulin yang salah format. Formatnya aja. Tambah ini buat latihan aja, jadi belum dimasukkan ke karena itu angka segitu juga gede. Ya, 300. Ya, baik. Udah ya, cocok ya. Semua sepakat kan? Oke, lanjut nih. Tadi katanya pajak, utang pajak. Yang pajak penghasilan saya 1.085.000. 1.085.000 dapat dari itu dikurang. Kan yang nomor 6 itu menurut taksiran jumlah pajak penghasilan harus dibayar tahun 2016 1.980.000. Berarti itu dikurang sama pajak penghasilan yang di neraca saldonya 895.000. Terus akunnya penyesuaiannya? Penyesuaiannya jadinya saya 1.085.000. Bukan akunnya, akun penyesuaiannya, ayatnya. Jadinya pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan atau apa? Pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan.
Sama ya, kalau ayat jurnalnya sama ya. Iya. Iya, tapi beda di angka. Fatimah. Iya, Bu. Pendapat yang lain, silahkan ya. Pendapat yang lain. Sama Bu, sama Fatimah. Sama Bu, sama Fatimah. Oke, banyak yang sama dengan Fatimah. Ini bisa dua penafsiran kayaknya ya. Karena di situ kan udah ada pajak penghasilan. Tunggu dulu. Menurut taksiran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar pada tahun itu. Ini pajak penghasilan yang di atas ini yang gimana nih? Termasuk yang hitungan sekarang atau gimana tuh? Yang ada di neraca saldo. Terhubung nggak nih tuh Buhar? Kalau menurut aku terhubung. Jadi yang di neraca saldo itu pajak yang sudah dibayarkan, sudah diperhitungkan di tiap bulannya, kemudian Yang sudah diperhitungkan, dibayarkan pada sudah periode itu dibayarkan. sudah dibayarkan. Ya. Sementara begitu terakhir sudah kelihatan kemungkinan Total keuntungannya akhir. berapa, kemudian pajak yang harus dibayar berapa itu. Jadi tinggal ditambahkan aja berarti selisihnya yang dicatat seperti yang tadi sudah disampaikan Fatimah. Jadi kalau pajak penghasilan itu setiap bulannya sebenarnya udah dipotong-potong gitu loh. Sudah dipotong kayak Bu Ifat gitu kan, gajinya setiap itu udah dipotong, tapi di akhir akan ada hitung-hitungan finalnya gitu ya. Jadi sebagian sudah terbayar, akhirnya ada yang harus dibayarkan berikutnya gitu ya. Jadi yang harus dibayarkan berikutnya berarti itu kewajiban kita yang sisanya tentunya, karena yang sudah dibayarkan sudah termasuk yang maksudnya sudah termasuk dalam hitungan pajak kita 1 tahun, karena pajak penghasilan emang dihitungnya 1 tahun setiap akhir tahun pajak ya, dihitung di tahun berikutnya gitu. Ya gitu ya Bu Har ya. Iya. Jadi angkanya tadi 1085 ya. Ganti Agni dapat 300 dari mana? Iya, Agni dari mana angka 300? Kayaknya mana? tadi saya salah juga Bu, 1/12 kali sekian kali sekian. Kamu bagi per bulan ya berarti ya. Baik. Jadi kamu ngitungnya berarti 1 bulan aja ya, pas bulan Desember berarti. Iya Bu. Ya. Jadi kalau pajak itu dia kan nggak tentu gitu sebenarnya, kalau penghasilan kan nggak tentu. Karena setiap penghasilan dia kan dipotong pajaknya tuh. Gitu ya. Baik ya. Oke. Kamu langsung link nggak tuh Agni? Kalau nggak salah sih Bu. Kalau nggak salah link ya. Oke, kalau langsung link berarti oke. Nah, gimana hasilnya seperti ini kah? Yang lain lihat kertas kerjanya, bawahnya aja, bawahnya. Coba, bawahnya Agni. Nah, tuh. Sama, jangan Fatimah lagi. Nah, oke. Karena nanti ngikut Fatimah semua susah. Ini kan udah dikerjakan oleh Agni. Tadi dia pakai link, dia langsung berubah data di belakangnya. Nah, sama enggak? Agni mungkin formatnya dulu Bu, Agni supaya dibetulkan, karena tadi ada 300 rupiah kan ya, yang apa tadi beban penyusutan diganti. Iya, maksudnya biar kelihatan angkanya. Kok harus pakai 0,3, dia masih 731 yang kelihatan. Oke. Ya, silakan yang nyanyiin. Jadi kalau sebaiknya kalau dalam uang itu 2 digit, kalau mau dalam ribuan. Karena kan pembulatan 731 731,3 itu kan kalau dibulatin gitu kan jadinya banyak yang hilang, gelundungnya banyak. Ya, silahkan. Ada yang selain daripada Fatimah dan yang mengomentari silahkan. Andin tadi udah komen. Yang komen itu terus. Yang komen itu terus. Bintang Waluria kamu apa? Tadi bentar dulu kok apa? Bentar Ibu buka chatnya dulu. Bintang Waluya sama Bu. Cerah sama. Nah, mana lagi yang lain? Sama. Ya, banyak yang sama nih. Sekarang udah ya, berarti kertas kerja beres. Agni, kamu tutup ya. Ibu minta yang lain yang kamu stop share screen dulu. Yang lain yang tayang laporan keuangannya. Yuk, selain dari Fatimah dan Agni yang tadi bilang sama-sama, tidak Andin juga. Yuk, silahkan. Yang lain yang tayang. Ayo yang lain mana? Yuk, tayang yang lain. Ya Bu. Gilang. Kamu ini aja Gilang ya, kamu di laporan laba rugi aja. Nanti yang lain lagi. Ya, silahkan. Ya Bu. Ya, coba amati apa yang sudah dikerjakan oleh Gilang nih. Gilang udah share screen. Ya, silakan. Kalau silakan dikomentari. Lihat. Ini kan saya Bu komentar Bu. Ya, silakan. Tapi komentarnya kalau sama, komentar nggak apa-apa kan, sama gitu ya? Iya. Iya, ini kan karena ngambilnya tadi kan kertas kerja sama. Terus fungsinya kertas kerja kan buat
memudahkan buat laporan ya Bu ya. Ya, Jadi rata kalau misalkan masukinnya benar ke laporan laba rugi, insya Allah benar. itu Dan hasilnya. hasilnya Itu sama. hasilnya. Sama Ya, Bu. selain dari hasilnya yang dicari. Apa? Di situ di laporan itu Iya, lihat apa akun-akunnya masukin akun, maksudnya beban gaji tahu, apa lihat itu. aja situ. Ada yang mau dikomentari gak? Nggak ada, itu komentar saya Bu, sama. Aduh, Karena lazim. kertas Ya, kerjanya terus? sama. Oke. Tapi yang di sini, nah Ibu minta yang kalian lihat ini, yang kalian lihat di sini, nih. Kok Ibu Ipat nggak bisa dong, Ibu udah gini-gini aja. Ya, yang di layar ini loh, ada yang perlu dikomentari nggak? Silahkan dikomentari. Ada lagi nggak? Lagi nggak? Kan kamu udah bahas kemarin bentuk-bentuk yang ada di buku. Apanya yang harus diapain gitu loh. Ini kan laporan. Kalau kayak gini doang mungkin angka bisa ya orang bisa lihat gitu. Tapi kan ini nggak akan dibaca dalam bentuk printan gitu loh. Orang kan baca itu. Nah, ini gimana? Harusnya sebaiknya boleh lihat ini karena walaupun kalian menggunakan Excel tetap untuk laporannya tuh bisa dibaca orang yang hasil print-printan gitu. Ya, silakan dilihat. Judul udah, ya kan? Dari besar ke kecilnya bukan, Bu? Hah? Besar ke kecil. Udah nih kan, udah dia nih. Kan serba-serbi paling bawah ya kan? Bener ya kan? Sama dengan yang kayak kita di persamaan akuntansi. Ini cara orang bacanya gitu loh kan. Laporan keuangan akuntansi itu kan bahasa bisnis ya kan? Bahasa bisnis. Artinya dengan membaca itu orang akan tahu oh ini loh ternyata kondisinya seperti ini gitu. Nah, kan antara bahasa program komputer dengan bahasanya kita lihat di print itu kan beda ya. Nah, di buku kamu juga udah ditampilin seperti apa sih sebaiknya seharusnya gitu. Kalau hasil doang mah gampang ya kan, bisa pakai Excel, bisa pakai rumus apalah gitu ya. Bu, Tapi itu tampilan ya silahkan. itu total bebannya dikurung nggak sih, Bu? Bukan di minus gitu. Kalau di buku gitu sih saya lihatnya. Ya, jadi bisa, ini kan berarti di bawah 2060 harusnya digaris kan? Harusnya ada garis bukan? Iya, iya, iya. Iya, Ya, ada garis. pertambah kita menjumlahkan bukan? Iya kan? Betul, Iya. betul. Nah, terus kemudian setelah itu 21 tuh jangan minus. Iya, harus dikurung. Bukan dikurung. Jangan dikurung malah. Kalau dikurung kan berarti kan jumlah kan kalau 21.700 kan jumlah dari 13.500 1.980 bukan. Sifatnya memang pengurang, tapi harusnya kan dia jumlah. Jadi jumlah beban itu adalah 21.700 gitu kan ya. Nah, di dalam operasinya baru kamu kurangkan. Nah, baru dapat laba. Nah, laba ini di akhir ini tidak garis 2 aja, atasnya juga ada. Ya kan? Karena itu adalah selisih. Oke, salah. Berarti bawah 21.700-nya itu sebenarnya bisa langsung kamu geser ke kanan aja. Jadi di bawah 21.700 garis, terus dapat 16.798.700 baru garis 2. Jangan dikesampingan lagi, percuma kayak gitu kan. Operasinya udah berhasil ya. Enggak masalah. Maksudnya 16.798 yang digeser. Bang, bukan itu yang digeser. Gimana Bu Ifat? Yang 16.798 yang digeser ke kiri. Oh, ini. Tadi itu pertanda bahwa adalah hasil dari pengurangan pendapatan dengan beban. Nah, angka 21.200-nya itu kamu digituin. Jangan ditanda minus, hilangin minusnya. Ya. Karena dia kan tidak minus, tapi dia jumlah dari 13.500. Nah, gitu ya. Oke, hapus. Nah, terus di bawahnya baru kamu masukkan rumusnya di sini. Nah, di rumus kamu baru 38.500 dikurangin 21. Nah, kan prinsipnya itu kan pendapatan dikurangi beban, ya kan? Ngerti nggak maksud Ibu? Iya, ngerti. Berarti di kolom itu di atasnya diganti rumusnya, di kolom sumarinya itu loh, di rumus. Nah, itu ganti. Sama dengan jangan sum dong. Bukan sum. Ya. Kalau kurang apa Bu ya?
Jadi kamu 38.500 dikurang sama dengan 38.500 dikurangi 21.700. Kan bisa di short. Halo, kamu bisa pindahin kursor kamu kan? Mengoperasikannya ngerti nggak? Jadi sama dengan ya, terus kamu pindahkan kursor kamu ke 38.500. Hapus dulu tuh angkanya. Ya. Oh iya Bu. Nah, mengoperasikan ya sama dengan ya pindahin kursor. Ya, betul. Kursornya kurangin ya, ya. Nah, terus yang 16.79800 itu kan itu di garis atas bawah kan? Nah, atasnya 1, bawahnya 2. Ngerti nggak? Tadi yang ini yang bawahnya mana? Itu kan belum ada. Nah, bawahnya lagi. Nah, ini nih yang top A, top N. Ya, Nah, ya. ya gitu. Kayak gitu. Jadi prinsipnya itu tetap kita seperti kita manual gitu loh. Kalau itu kan kamu kalau bermain komputer emang kayak gitu. Ujung-ujungnya hasilnya sama, tapi secara operasionalnya atau pelaksanaannya kan gitu. Pendapatan kan di pendapatan dikurangi dengan jumlah beban kan gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dibiasakan kayak gitu. Ya. Bu, aku mau nanya, Biasanya Bu. Oh, terus. Maaf. Saya kira udah selesai. Lanjutin, Bu. Ya, kemudian yang dalam rupiah ini ada juga orang ngasih garis di atasnya ya. Jadi ada batas antara judul dengan pekerjaan kita ya, di garis. Yang di atas pendapatan di garis sampai ke ujung. Nah, itu lebih rapi. Kalau nggak apa-apa Bu, ya di buku kan nggak ada Bu. Oke, gitu ya. Nah, ya kan lebih rapi ya, kelihatan tahapan-tahapan pekerjaannya. Oke, itu dari ada yang berpendapat lain silahkan. Kalau nanya boleh nggak, Bu? Aja. Nggak apa-apa. Apa-apa. Nih, Paling dikurangi nilainya. waduh, jangan dong. Nih, Bu, yang hasilnya, yang totalnya itu harus di garis 2 ya, garis bawahin 2 gitu. Emang udah ketentuannya gitu atau gimana? Ya, tandanya itu menunjukkan bahwa pekerjaan kita udah selesai. Oh. Informasinya gitu. Bu, berarti fungsi garis 2 itu menunjukkan bahwa kita tuh udah selesai gitu, Bu? Iya. Oh iya. Kalau misalkan di kertas itu ditebelin aja atau kayak garis 2? Oke, Bu, makasih. Sama. Oke, Bu. Makasih, Bu. Padahal nggak perasaan udah ditekankan deh waktu kita persamaan akuntansi udah dicerewetin banget yang begitu ya. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, baik ya. Lanjut ke laporan laba rugi. Silahkan di stop share screen-nya, Gilang. Yang lain lagi sekarang. Siapa? Inaya. Yuk Inaya. Di mana kamu? Nanti Ibu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Gilang tadi berarti yang mana itu? Single atau multiple? Single, Bu. Single ya, karena emang datanya dia. Iya. Ya, silahkan. Inaya. Iya. Silahkan. Sama langsung perbaiki Inaya yang tadi yang udah dibahas, silahkan diperbaiki mana yang masih keliru dari cara penulisannya, silahkan. Yang lain melihat angkanya. Yang ininya diituin kan nggak usah pakai min. Ya, nggak pakai min, terus di bawahnya pakai garis. Tandanya bahwa itu operasinya adalah laba bersih dikurangi prive ya. Harusnya ada tanda kurang di sampingnya. Tapi kalau secara akuntansi kamu secara pakai program bisa begitu. Apalagi tuh. Nah, apalagi yang kurang di situ Inaya? Apalagi yang kurang tuh Inaya? Di 48498 gimana? Jadi yang 48498. Ibu. Garis di garis 2, jangan 1 ya. Cari yang 2 Inaya. Bawah lagi ya, sip. Oke ya. Angkanya bagaimana yang lain silahkan menikmati, mengamati, cari supaya rapi. Garis lagi di bawah per Desembernya Inaya ya. Garis bawahnya. Nah, jangan 1 aja yang paling bawah doang, yang pasti pernya itu. Jadi antara judul dan pekerjaan kita itu terpisah. Ya, sip, biar kelihatan rapi ya. Oke, ada yang mau komentari tentang angka-angkanya silahkan.
Sama ya? Oke. Lanjut ke posisi keuangan. Ya, bukan Naya, yang lain. Oh, oke. Silahkan yang lain. Silahkan yang lainnya yang tayang jangan ditunjuk. Sadar sendiri. Silahkan. Silahkan ya. Gak ada nih. Ayo. Siapa? Ayo silahkan. Gak ada. Ilham. Ayo Ilham. Ilham, kamu posisi keuangan. Ilham Bintang. Teriakin Agni. Teriakin. Bung. Iya, buat sendiri kopi ya, kopinya. Ayo mana? Ilham. Teriak rame-rame manggil Ilham. Nyalain semuanya mic-nya. Panggil Ilham. Nyalain mic-nya semua. Pung, ayo Pung. Ayo berisikin dia biar dia bangun. Bisikinya pelan amat, Pung tambah tidur kan dia. Ayo cepetan. Pung, Bipung. Wah, Tahu ini sih. Nah, gitu. Kencang kayak Husni. Pung. Assalamualaikum, Bipung. Keluar. Mana sih? Mana dia? Katanya blue screen, Bu. Ada aja dah. Mana dia nggak ada? Udah ini keluar dari Zoom. Iya, ini tadi 29, sekarang tinggal 28. ngeheng udah Bu. Nih Hah? di chat di grup katanya nggak ini tiba-tiba blue screen gitu laptopnya. Ada. Ya udah. Aku mau minta Al-Kausar agak susah jaringannya. PW Bu. Nah, silakan Buar. Sama-sama bintangnya. Ya, suruh BW Buar. Ayo PW. Ya, oke. Sip. Bentar, Bu. Oke. Aduh, kalau bruskin lu, Pung. Kalau PW bukan blue, ntar red. Enggak ada Red hubungannya screen. ya. Bunga W ya. Sebentar. Gimana Oke. sih? Saya buka ini. Kita tunggu. Gimana sih? Ini. Udah belum? Gini, Bu. Silahkan ya yang mau berkomentar, silahkan. Bu Ipat udah komentar dari tadi, silahkan yang lain. Pung, komentar, Pung. Pung, BW. Yuk silahkan. Ini Ada judulmu mungkin berlebih ada mau tuh. komentar ada. Judulmu berlebih tuh Waluya. Hmm? Judulmu nggak tidak sama dengan, jadi dia tidak di tengah karena posisinya kamu nyampurin salah ngegabunginnya berlebih 2 kolom tuh. Oh iya, Bu. Yang mana? Dua paling judul atas bukan yang penting karena ini ya. bahasa informasi ya. Ya, Bu. Ini judulnya Ya, juga. Nah, kan kelebihan itu. Kelebihan 2 kolom. Harus satu-satu, Waluya. Itu loh bengkel mobil Surya Raya. Oke, nah terus pencet dulu yang merge and center itu loh. Nah tuh, baru tuh blok lagi mana dia. Nah enggak, sama aja itu main tadi. Kan dia ada 2 kolom kelebihan itu. 2 kolom. Kurangin 2 kolom. Emang ya? Oh, gitu. Nah, yep, sip. Ya. Nah, gitu. Kira apa, Bu? Itu kan penting. Oh, nggak bisa penting ya? digabung. Penting lah. Masa judulnya nggak di tengah? Judul mah di tengah ya. Tadi di tengah, Bu. Tengah gimana? Salah. Satu-satu. Kalau bermain Excel, kita juga bermain Excel ya. Nah, sip. Kan di tengah tuh. Nah, baru jadi tuh. Ngaruh ya, Bu, lebih gini. Ya ngaruh lah, dia pasti nggak di tengah lah. Udah nggak usah dihapus, itu. Kenapa dihapus? Itu nggak ganggu tahu. Nggak masalah. Enggak tadi, jika di atas tadi, maksudnya kamu di atasnya yang menambah, dia akan lebih, jadi dia ke pinggir, jadi nggak di tengah. Itu kan kebetulan kecil. Kalau kamu perlebar makin kelihatan bahwa dia tidak di tengah. Nah, bermain Excel juga, kalian bermain Excel juga harus mahir. Jadi Excel itu sebenarnya memudahkan pekerjaan jika kita tahu dari fungsi-fungsinya itu gitu ya. Jadi apa ini. Nah, tapi akan menjadi susah ketika nggak ngerti gitu ya. Tadi Ibu tanya kan kayak si Agni kamu link nggak gitu kan? Link Bu, karena dia link langsung berubah yang lain. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Masukinnya atu-atu. Nah, kemungkinan salahnya juga besar gitu ya. Jadi bermain Excel tuh malah yang jago cepet banget kerjaannya, tapi bagi yang enggak dia akan lambat. Baik ya. Ada lagi yang silakan dikomentari apa yang sudah dikerjakan oleh
waluya atau bintang? Waluya masih dibulatkan, Bu. Hah? Dibuletin. Oh, tingginya. dibuletin. Iya, harusnya. Tapi sebenarnya nih kalau saran Bu Ifat, kalau kita menggunakan Excel, ya kita nggak usah dalam ribuan rupiah lah. Toh semuanya juga dia jalan sendiri kok. Nggak usah dalam ribuan rupiah kalau kita menggunakan komputer. Tapi kalau kalau kita manual karena memang menghemat tenaga, waktu menghitung menjumlahkan juga, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan Excel lengkap aja lah. Mau triliunan masukin aja triliunan, kan nggak ngaruh gitu ya. Jadi kalau dalam pakai menggunakan Excel jangan dibulatkan atau di dalam ribuan rupiah, pelit banget gitu ya. Ya pun dimasukkan nggak ngerti kok kamu ya kan, tinggal ambil di currency beres gitu loh. Jadi lebih mudah pekerjaannya dan lebih rapi. Kalau misalnya menggunakan komputer atau Excel sama aja dengan manual, itu berarti nggak canggih tuh ya. Silahkan ya, apalagi yang dikomentari tadi pembulatan. Ini semuanya kalau pakai Excel nggak ada yang pakai dalam ribuan rupiah ya. Yuk silahkan. Ada lagi yang berkomentar silahkan. Dari tata cara penulisan ya dirapiin. Nah contoh nih kayak ini nih akun tetap. Nah sebaiknya jumlah dari selisih antara pelatan dengan akumulasi itu di sebelah kanannya. Karena nih kan lucu nih. Ada yang di total aset lancar kan dia di kanan. Tapi pas yang di bawah-bawahnya di kiri kan itu apa? 31 itu jumlah mana sama mana? Yang 31084 itu dari jumlah apa tuh bintang? Ini total dia. Nah, aneh kan? Harusnya kamu geser. Geser ke Yang 31 itu sejajar dengan yang 89. oh ya. 26-nya juga sama. 26-nya juga digeser. Nah, gitu. Ya. Nah, terus baru nanti ditutup. Dah beres kan? Nah, nah ini berarti dihapus. Yang 26-nya dihapus. Satu kali aja hapus, dihapus. Oh. Nah, dihapus. Yang 261. Nah, berarti kamu kan Yang salah. ini. Nah, berarti sama dengan masukkan rumus ke sini. Ya. Nah, kalau sudah ada tanda kurung, kalau ada tanda kurung ya itu kan langsung ya dia pakai jumlah kamu kan. Nah, jadi karena ini dibaca orang sih ngerti ya sebenarnya, tapi akan lebih baik karena nilainya memang tidak minus, akan lebih baik kamu angkanya dibuletin positif. Jadi tidak pakai tanda kurung. Yuk. Oh, oke, dihapus tanda kurungnya. Ya. Sip. Nah, berarti di sini rumusnya diganti jadi kurang karena prinsipnya adalah pengurangan dari aktiva tetap dengan akumulasi seperti itu ya. Nah, jadi yang nilai pengurangan peralatan bengkel dengan akumulasi itu disebutnya nilai buku ya, disebutnya nilai buku. Kalau yang peralatan bengkelnya itu nilai 36565 itu disebutnya harga perolehan, tapi kalau yang yang 26194 hasil pengurangan 36565 dengan 10371 itu disebutnya nilai buku. Nah, di dalam akuntansi itu nggak boleh ada tempat kosong. Nah, di antara tuh nggak boleh ada tempat kosong. Contoh, nah tuh harusnya tuh nggak ada tuh. Yang tadi, yang di bawah total aset harusnya tidak ada tempat kosong. Baris itu nggak ada, ilangin. Nggak total aset lancar, sorry. Total aset lancar. Nah kan sama, kamu aset juga, liabilitiesnya juga itu kan. Nah hapus itu, baris itu hapus. Ini hapus gini. Ya hapus, jadi jangan dikasih kesempatan orang lain untuk mengisi. Nah, kok ngapusnya gitu sih, di delete? Delete gimana? Di blok. Nah kamu, nah letak kursormu di angka 12. A12 boleh. Nah, kemudian klik kanan. Nah, ini udah, nih. Delete. Dan insert, delete. Ya, enter. Ya benar. Kan, klik kanan. Nah, tuh entry row. Entry row. Ya, klik kanan. Nah, tuh. Nah, itu. Oke. Hilang kan? Enggak deh. Padahal pada jago Excelnya, minta pada pakai Excel kemarin. Gampang aja, Bu. Hah? Enggak. Gampang aja. Nih, ya. Utang gaji naikin ke atas. Ini barisan liabilities naikin ke atas. Utang, oh ini. Dan di kakak ke bawahnya tuh naikin ke atas semua. Kamu blok, oke, blok. Nah, sama jumlah, tarik ke atas pakai panah. Nah, bisa nggak? Nah. Salah. Bentar, Bu. Ya,
sip. Naikin. Saya pengen taruh Nah, sendiri. oh, ekuitas juga naikin. Nah, ini sebenarnya akan lebih baik kamu tambah lagi 1 kolom bintang Di mana? sebelah kanan. Sini. Sebelah kanan mana, Bu? Sebelah kanannya itu, ya di situ yang sekarang kamu arahkan di situ. Kan susah kamu insertnya kan? Berarti kamu insert di E, kamu di E, kamu di E supaya mudah. Nih di Oh. E ya. Nah, klik insert. Ya, klik klik kanan, klik kanan. Klik kanan. Nah, insert, oke ya. Ya. Berarti kamu copy itu pindahin ke kiri datanya dulu. Nah, yang itu, ya sip. Enggak sampai ini, sampai utang usaha. Yap. Nah, ini enggak, kamu Bu? geser. Enggak, kamu geser ke kiri. Garisnya nanti aja rapiin. Bentar aja. Ya. Nah, itu total biaya lancar. Oke, gitu. Nah, yang modal. Nah, ini berarti karena dia tidak ada, karena cuma satu aja deh. Berarti ini 1 ya. Nah, oke. Jadi ini jangan 2. Kalau 2 ntar jumlahnya ini. Oke, gitu aja boleh. Dah, sama ya. Garis 2. Nah, yang ini nih ya. Berarti yang total aset bintang, total aset tetap dan asetnya itu naikin ke atas. Ini juga nggak, Bu? Iya, naikin semua. Sampai sini? Ya. Apa sih? Sampai situ, sampai atas. Ya, situ. Nah, sip. Oke. Kayak gitu ya. Jadi harus sejajar, jadi rapi, terlihat orang, nah membacanya jelas. Nah, ya kalau misalnya kamu ada data aktivalanca, total liabilities yang tetapnya atau jangka panjang, ya itu dihapus. Oh, iya. Jangka panjang itu, ya. Nah, ya sip. Ya. Oke, ya. Nah, kalau kamu nanti ada jangka panjang, berarti kan urutannya. Jadi makanya jadi nanti kamu cara membuatnya itu seperti yang di sebelah kiri nih loh, di kolom aset. Jadi ada tambahin. Nah, kalau ini nanti misalnya ada yang jangka panjang semua, jumlahin, baru kita gabung dengan, baru muncul total liabilities ya. Berarti kalau ini yang sebelah kanannya kamu, berarti pengurangnya itu yang digerak-gerakin, pusing Ibu. Ya, jadi 6585. Nah, udah ya, paham ya, ngerti? Nah, ini kerapian. Oh ya, garis 2-nya belum bintang yang di aset, belum. Iya. Ternyata belum. Malah itu ya. Jadi karena memang akuntansi itu dia juga sesuatu yang bahasa informasi ya. Jadi dengan membaca itu orang ngerti itu maksudnya apa. Karena pembaca kita yang menggunakan itu belum tentu semuanya itu ngerti akuntansi ya. Jadi orang misalnya pemula nih, dia nggak ngerti. Jadi dia bacanya udah tahu gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang nambahin lagi apa yang perlu dirapikan ya, silahkan. Liabilities geser. Liabilitiesnya geser. Tulisannya ya, geser. Ke? Sebenarnya itu sih nggak perlu ya. Sebenarnya itu nggak perlu sebenarnya. Geser ke kiri. Nah, kan ini udah terlihat ya. Sip, dah. Ya, silahkan mau komentari, nanti dirapikan lagi ya bintang ya. Ya. Jadi ini jadi yang tersirat di sini orang kalau lihat berapa ya lancarnya udah tahu, oh ya segini. Berapa ya aktiva tetapnya segini. Oh, aktiva tetapnya ada misalnya ada 5 misalnya ya gitu semua nulisnya, oh ada 5 nih, totalnya segini loh gitu. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan dari perusahaan besar, sebenarnya ditampilkan kayak gini, cuman rinciannya nanti ada lampirannya tuh, wah kalau di lampirannya itu yang banyak banget. Asetnya berapa macam gitu ya. Misalnya, Ibu baru sekali tuh lihat ternyata panjang banget ya, berlembar-lembar. Padahal yang ditayangkan atau yang diinformasikan kepada masyarakat yang ada di mana namanya, yang ada di koran gitu ya, itu tuh tidak banyak betul ya. Nah, ini total asetnya taruh ke tengah bintang. Total aset lancar, total tuh kamu di tengah akan di center. Supaya kelihatan ini. Ya, sama ini. Yang total tuh taruh di tengah. Biar orang fokusnya ke situ. Nah, gitu maksudnya. Bukan angkanya. Lisannya. Ini udah.
Beda. Nah, center semua tuh ya, sip. Sebenarnya kalau ini jumlah satu karena tidak ada yang lancarnya, kamu nggak kasih 2 nggak apa-apa, ya, 1 aja. Oke, baik. Nah ini total aset tetap juga belum, tengahin ya biar rapi. Nah, Iya. alangkah lebih baik juga nanti yang tulisannya aset itu kamu bedakan hurufnya, misalnya ditebelin. Nah, ya kan aset tetap kamu tebelin misalnya, sehingga tahu oh ini kita udah masuk ke aset berikutnya. Nah, itu ya itu seninya ya seperti itu. Baik ya. Silahkan, ada yang mau menambahkan atau ada yang Bu Ipa sampaikan keliru silahkan aja ya. Ini tidak Bu, itu kan nggak prinsip, betul tidak prinsip, tapi kan bahasanya adalah bahasa informasi. Orang mendapatkan informasi di sini karena dia juga sebagai alat nanti orang untuk mengambil keputusan apakah dia mau berinvestasi atau tidak. Kalau laporan kita tidak rapi, menunjukkan bahwa kita tidak mengerti dengan masalah keuangan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, silahkan ya kalau ada yang mau berkomentar lagi. Itu Bu Ipa Usahakan tadi tidak ada jarak ya di antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lagi. Misalnya nih kayak total liabilities, nah ekuitasnya jangan ada jarak tuh satu baris. Kalau bisa geser aja pakai itu. Nah tapi bawahnya tetap sama. Ya silahkan apa Bu Har? tadi apa akumulasinya ada 0,3 kayaknya ya. Ya konsisten di depan. Sekarang Ya, ini belum dibenerin angka aja. masih penulisan. Nah sekarang silakan lihat angkanya. Nah angkanya lagi. Silakan lihat angkanya lagi yang diingatkan Bu Har tadi. Akumulasi tadi angkanya berapa gitu. Ya. Akumulasi. Ini. Iya. Kamu berarti formatmu ganti. Formatmu tambahin 2 digit di belakangnya deh biar enak. 1 digit tadi 1 digit semua. Ya formatnya 1 digit di belakang koma. Enggak. Di ini nih yang di sini. Yang di mana? atas. Di Ini bro, atas. bawahnya general. Angka kamu blok dulu, Mau angka angka. semuanya di blok, terus ambil yang ini nih yang kanan. Ya, terus Kanan. yang ada titik 00 di atas. Titik 00 di atas. Bawah Atas. tulisan custom. Nah, Bawah custom. yang custom di bawah Bawah custom. custom. Nah, itu bawahnya. Nah itu. Dua kali. Ini. Yang kiri, Iya. Yang kiri. Nah, 2 kali. Nah, gitu. Oh, berarti dia belum Berarti dikoreksi angkanya, yang tadi, Bu. Iya, berarti angka kamu beda. Nah, sekarang silakan yang lain komentari ya. Silakan yang lain komentari. Mana nih hasilnya sama apa enggak dengan yang sudah dikerjakan, yang kamu kerjakan? Ayo, silakan. Ayo, angkanya lagi. Sama ya? Agni kamu dapat berapa, Agni? Mungkin di itunya Bu yang belakang komanya masih beda. Nah, Kalau saya iya. 31083,7. 31837. Lalu ya taruh kursormu di akumulasi di angkanya 10371, coba kursormu taruh situ. Nah, Itu kamu kayaknya berarti nggak dari pakai angka link. Jadi Iya. kamu pakai copy. Kalau kamu pakai copy dia nggak akan berubah. Soalnya pas saya copy dianya nggak mau muncul. Jadi ya udah mepet juga kan. Harusnya bisa. Ya. Pakai sama dengan kamu pindah ke halamannya, kamu klik di situ. Nah, jadi kalau berubah satu semuanya akan berubah. Oke? Jadi kamu nggak bolak-balik. Merubah satu tempat akan berubah yang lainnya. Oke ya, itu bermain Excel seperti itu. Bener nggak sih Agni? Benar, Bu. Bener Bu, bener. Karena kalau bermain Excel nih seru-seru, nggak seru gitu deh pokoknya ya. Seru bagi yang suka bermain dengan kutak-kutik gitu ya. Tapi membosankan bagi orang yang nggak suka kutak-kutik. Oke, ya. Tambahin 3 di belakangnya bintang. Nah. 1037,3 tadi ya. 10,3. Gini. Ya, sip. Nah, terus yang di kirinya apa? Nah, di mana nih bedanya? Berarti di laba ruginya ya, betul kan? Kan di laba ruginya atau di mananya? Karena kan di laba ruginya berarti ngaruh juga. Masih bulat sih Bu kayaknya. Ya, kamu masih bulat. Karena kamu nggak ikut ngerubah tadi ya? Laba rugimu udah diganti belum? Di modal tuh kayaknya dulu beda. Di modal. Oh ini ya? Iya yang ini belum saya ubah. Ya ganti dulu. Ganti. Tadi di laba. Tadi labanya kan? Ganti apanya? Oh berarti di laba ruginya yang belum diganti. Ini di mana nih ketemunya tuh? Nah ini beban penyusutanmu belum diganti. Kan pakai koma. Ganti koma pakai koma. Yang 731. Oh ya ini. Nah itu pakai koma. 0,3. Ya, ininya lupa. Formatnya. Nah, Formatnya dulu Bel, semuanya aja. Semuanya aja, semua angka di format. Ya udah semuanya. Nah, bintang ini nih. Supaya kamu nggak bingung.
Jadi jangan di kolom ada angka kamu kasih kali tulisan, karena ketika kalau kamu masukkan tulisan kamu memformatnya akan sulit. Yang di kolom ada angka, Kolom ada angka. jangan ada tulisan. Tulisan cukup di bagian tulisan aja nih, total pendapatan. Nih. Total pendapatan. Nah, pindahin Ke sini. ya, supaya ketika kamu memformat kamu nggak kesulitan. Nah, taruh tengah dia. Taruh tengah. Ya, sip. Nah, gitu kan kelihatan bedanya kan? Ya. Oke. Nah, nggak udah. Nanti aja kamu benerin sendiri. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Berarti yang sininya belum diformat. Ya. Format dulu tuh berapa angkamu. Nah, gitu ya kan? Berarti angkanya kurang 16798-nya kurang 70 ya di laba di ininya. Ya, laba bersihnya. Nah, masuk ke ya, klik itu ya. Ya, dirubah Ganti. dulu. Masih minus. Tuh kan tinggal kamu format aja, itu tinggal format. Ya. Nah, gitu. Sip. Lanjut. 498,7. Ke posisi Lanjut kemana keuangan. nih? Ya, ke posisi keuangan lah. Ini. Nah, ya. Berarti modalmu masih salah kan? Modal Wahyu berarti. Modal Wahyu tuh di Modal. Oh, Angkanya ini. angka. Nah, itu. Nah, Tadi berapa sih? kamu sama dengan aja di situ. Bentar, Bu. Ya. Ya, kamu sama dengan, kamu masuk. Yes. Nah. Modal ini kan? Nah, iya. Salah. Enter aja. Enter. Ya, toh. Sama ya? Udah sama kan? Udah sama Agni yang kamu? Sama, Bu. Saya Fatimah udah sama dengan kamu hasilnya, asetnya? Pung, sama nggak, Pung? Nggak ada. Fatimah, sama kah? Iya, Bu, sama. Oke, ya. Paham ya? Jadi kalau bermain Excel juga Bu Ifat nggak mau asal-asalan juga. Kalau bermain Excel tetap rapi sesuai dengan aturan main, karena setiap langkah yang dilakukan itu ada hal yang diinformasikan kepada orang lain gitu ya. Setiap langkah tuh ada informasi, kenapa pakai judul, kenapa harus ini, kenapa ini. Itu ada informasi yang diberikan kepada orang lain. Jadi nggak asal, nggak cari mudahnya juga, nggak cari gampangnya juga. Ya, jadi seperti itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ya Bu Har ya, ngerjain PR yang berikutnya ya Bu Har. Iya, setuju. Bukan PR, tugas maksudnya. MPT. Yang dimasukkan nanti satu ke penilaian pengetahuan, satu lagi ke penilaian keterampilan. Nah, yang selain daripada tour and travel, Gading Tour and Travel, apalagi yang sudah dibuat kertas kerjanya? Sibulga, bukan ya? Kemarin apa itu? Angin Mamiri, gitu. Oh iya, Angin Mamiri. Nah, laporannya Angin Mamiri ya. Sama Gading Tour ya. Ya, Gading Tournya di pengetahuan, nanti masuknya yang apa? Angin Mamiri. Angin Mamiri nanti di keterampilan ya. Kita sampai di sini aja ketemunya ya Bu Har ya. Nanti dikerjakan kalau Angin Mamiri, yang Tour and Travel itu kan kemarin kalian tulis tangan kan. Sekarang juga sama, tulis tangan, tidak pakai Excel ya, tetap tulis tangan. Tapi yang Angin Mamiri itu silahkan dilanjutkan Excelnya. Ya. Ini udah Bu, share screen-nya. Udah, makasih. Udah. Sorry. Makasih. Ya, jadi seperti itu. Oh ya, untuk remedial nih kapan kita remed? Mau IPS apa gimana Bu? Iya, Bu. Ya sama aja, kan ada Bu Har, ada Bu Ifat di sini. Sesuaikan aja Sabtu. Kapan? Sabtu? Lama. Apa ini? Malam ini? Jumat. Jangan malam ini. Jumat. Oh iya, malam ini jangan, Bu. Rabu sore. Ya, Rabu sore. Bisa Bu Har remed Rabu sore katanya? Insyaallah. Malam ya, Rabu sore. Hah? Bukan sampai malam bisa nggak? Nggak boleh. Ternyata kalau sampai malam itu agak repot jadinya, kayak kemarin kasusnya itu. Ya. Ya udah ntar aku PC Bu Ifat ya yang itu. Baik aku, ya. Ya, aku kontak dulu. Ya, nanti kabar-kabari aja ya. Nah, ya jadi seperti itu, nanti kita lanjutkan. Jadi yang tulisan tangan tetap dilanjut tulisan tangan, yang pakai dan itu dikumpulkannya bentuk PDF ya, bentuk PDF. Nah, ada kemarin beberapa yang menggunakan link, nggak apa-apa, untuk menghemat tempat juga pakai link boleh, tapi jangan lupa tuliskan nama, karena ketika mendownload yang dari link
dengan yang mendownload dari kolomnya si hasil itu tempat penyimpanan beda. Jadi Bu Ifat harus lihat betul seperti itu ya. Jadi kalau supaya memudahkan kalian boleh pakai Drive ya, pakai link aja kasih ke di e-learningnya ya. Di e-learningnya pakai pakai itu aja link. Yang udah tuh cerah, patur. Nah itu sudah pakai link dia. Ada beberapa tuh belakangan ini udah mulai banyak karena ternyata itu berpengaruh juga terhadap kecepatan. Jadi karena banyaknya tugas yang diupload, ternyata memperlambat juga e-learning. Jadi khawatirnya nanti jebol gitu servernya ya. Jadi kita bantu juga dengan kita meringankan dengan mengirim link aja ya. Ya, apapun itu, tapi kalau bisa jangan dalam bentuk file yang gede ya, PDF aja lah biar kecil, biar nggak susah juga ngedownloadnya. Oke, ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Deadline Bu. Deadline nanti dilihat di itunya ya, kalau sebelum minggu depan. Oh ya, untuk minggu depan kamu baca ya tentang jurnal penutup ya Bu Hari ya. Yep. Depan baca tentang jurnal penutup. Nah, ini hal baru lagi ya. Nah, kalau ini udah lancar, nanti tinggal kalau masuk ke dagang. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Si Bintang udah masuk belum? Bintang itu, Ilham. Belum kayaknya Bu. Coba kita cek. Ya, belum nambah. Ilham. Nggak ada Bu. Kalau blue screen kan bisa pakai HP ya. Kenapa dia nggak pakai HP? Bu Ifat lupa dari tadi belum foto kalian. Tayangan tadi nggak Ibu foto. Biarkanlah. Harus sering-sering foto di sini Ibu. Jadi harus, kalau udah konsen lupa foto. Ya. Ada lagi? Bu Har, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Har? Cukup Bu Ifat. Yang penting itu ya. Deadline-nya mungkin ya kita sepakat kali ya Bu Ifat ya. Iya. Deadline pengumpulan tugasnya. Sabtu kali. Yang hari ini. Yang apa tuh? Yang Tour and Travel hari ini. Gading Tour and Travel. Ya, hari ini kan kita kan masih ada 2 jam lagi. Iya, masih ada 2 jam pelajaran. Saya pikir yang satu pun cepet itu pakai Excel Bu Ifat. Iya, Jadi mungkin nanti malam kali ya di-upload ya. Atau gimana? Mereka juga abis ini belajar matematika. Pokoknya waktu gini aja, di format tugas penilaian itu dari pagi ini, dari nanti jam 10 sampai malam yang angin mamiri, yang nanti satunya dikasih lagi. Cepet-cepetan kalian ngumpulin. Paling lama Rabu kali ya, sebelum remet ya gitu. Biar cepet, biar nggak beban ya, karena pasti banyak tugas. Biar kalian santai juga, yang mau bimbel tinggal bimbel gitu ya. Baik ya. Jadi yang tugasnya yang tour and travel batasnya nih jam 11 berarti. Kita sampai jam 11 kan Bu Hari ya? Batasnya jam 11. Nah, yang satunya lagi boleh deh malam. Ya gitu Bu Hari ya? Yeah. Jam 11 saja, karena kan paling juga selesai dua-duanya sama mereka. Mereka kan rajin, berminat terhadap akuntansi, penasaran, ya kan ya. Jadi selesai semua. Orang itu juga nggak sampai sejam, sebentar doang juga beres. Ya, oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, rasanya cukup. Tetap semangat, tetap bahagia ya. Jaga diri baik-baik dan tanamkan di kepala kalian sehat. Nggak bosen, bahagia. Maka auranya akan keluar bahagia. Laptop juga akan mendukung nanti kalau kalian bahagia. Jaringan juga akan mendukung kalau kalian bahagia. Oke, baik ya. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Oke. Bantu Bu. Silakan lanjut buat Gading Tour and Travel.